Selamat datang, coba deh. Pernah nggak sih kalian lihat diagram sirkuit yang ruwet banget dan mikir, ini pasti ada cara yang lebih simpel kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu trik rahasia di dunia teknik digital. Kita ubah konsep yang kelihatannya ribet jadi sesuatu yang gampang banget dilihat dan dipahami. Oke, jadi kita mulai dari teka-teki utamanya nih. Di dunia sirkuit digital yang isinya kabel sama koneksi di mana-mana, gimana caranya kita bisa sulap sesuatu yang kelihatannya rumit jadi sesimpel mungkin? Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama musuhnya, kerumitan. Soalnya gini, di dunia engineering, sirkuit yang rumit itu bukan cuma soal nggak rapi aja loh, tapi ada akibatnya. Dan akibatnya ini beneran nyata. Dan taruhannya tuh jelas banget. Sirkuit yang rumit itu ya lebih mahal, lebih boros listrik, dan kerjanya lebih lemot. Nah, ini dia alasannya kenapa tujuan kita selalu bikin semuanya jadi sesimpel mungkin. Biar kebayang, yuk kita pakai contoh nyata yang mungkin sering kita dengar. Anggap aja kita mau bikin sistem alarm sederhana buat rumah. Dari aturan tadi, kita dapat nih persamaan logika awalnya. Tapi, seorang engineer sejati tuh bakal selalu bertanya, apa ini udah cara yang paling efisien? Bisa nggak ya dibikin lebih bagus, lebih murah, dan lebih kenjang? Nah, disinilah pahlawan kita datang. Namanya peta Karnov, atau biar keren kita sebut aja petaka. Anggap aja ini kayak peta harta karun, atau papan permainan visual gitu, buat menyederhanakan logika. Yang bikin PTK ini keren adalah kemampuannya mengubah aljabar yang abstrak jadi pola yang bisa kita lihat. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat solusinya, bukan cuma ngitung-ngitung angka doang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kalau inputnya ada dua, sebut aja A dan B, petakarnya itu cuma kotak simpel isi 4. Kerennya lagi, metode ini bisa di scale up. Jadi, kalau kita tambah input ketiga, petanya memang jadi lebih besar. Tapi, prinsip dasarnya buat menyederhanakan itu tetap sama persis. Oke, terus gimana cara pakainya? Gampang, cuma ada 4 langkah simpel. Jadi alurnya gini, kita bikin dulu tabel kebenarannya, terus pindahin hasilnya ke petaka. Cari polanya dan kita kelompokin. Dan voila, ketemu deh hasil akhirnya. Yuk, kita langsung coba aja pakai contoh soal ini, biar kelihatan cara kerjanya gimana. Oke, langkah 1 dan 2 ini kita gabungin ya. Pertama, kita bikin tabel kebenaran buat lihat semua kemungkinan outputnya. Terus, angka 1 dan 0 dari tabel itu kita plot atau kita pindahin ke dalam kotak-kotak petaka. Udah kayak ngisi teka-teki silang deh. Nah, sekarang masuk ke bagian paling asiknya, ngelompokin. Ada aturannya sih, tapi yang paling penting, ingat ini. Buat kelompok angka 1 sebesar mungkin yang kalian bisa. Kenapa? Karena makin besar kelompoknya, makin simpel hasilnya. Coba lihat deh, di contoh kita ini, kita bisa lingkarin dua angka 1 ini jadi satu kelompok vertikal. Nah, perhatiin deh, kelompok ini kan adanya di kolom di mana nilai B itu 1 kan? Artinya, semua fungsi yang tadi kelihatan ribet itu, ternyata setelah disederhanakan cuma jadi B. Udah, gitu doang. Terus apa artinya perubahan dari F sama dengan A aksen B plus AB jadi cuma F sama dengan B di dunia nyata? Jawabannya, penghematan yang drastis benar-benar luar biasa. Gini, versi awalnya itu butuh 4 komponen gerbang logika biar bisa jalan. Artinya apa? Ya lebih banyak barang yang harus dibeli, makan tempat lebih banyak di papan sirkuit, dan pastinya lebih boros listrik. Tapi setelah kita pakai petaki, hasilnya gila banget. Sirkuit baru kita itu cuma jadi seutas kabel yang nyambung langsung ke B. Nggak perlu ada gerbang-gerbangan sama sekali. Dan hasilnya, kita berhasil memangkas kebutuhan komponen sampai 75%. Coba bayangin, kalau ini kita terapkan ke sirkuit yang jauh lebih rumit. Wah, inilah kekuatan efisiensi. Pada akhirnya, petaki ini bukan cuma soal teknik loh. Ini sebenarnya ngajarin kita sebuah mindset atau cara berpikir. Nah, ini intinya. Seperti kata Bu Adani Darmawati, di dunia kerja nanti yang dicari bukan yang paling rumit, tapi yang paling efisien. Jadi di dunia nyata, solusi terbaik itu bukan yang paling ribet. Tujuan seorang engineer itu ya menemukan jalan paling pendek, paling murah, dan paling cepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi, itulah petaka. Sebuah alat keren buat menemukan kesederhanaan di tengah kerumitan. Nah, pertanyaannya sekarang, buat kita semua, setelah lihat seberapa dahsyatnya efek penyederhanaan di sirkuit, kira-kira di bagian mana lagi dari hidup kita bisa nemuin cara yang lebih simpel dan efisien?